Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat melayani Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru. Semua karena anugerah Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami. Dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian yang baru, untuk kami memahami firman-Mu dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Mazmur 73 ayat yang ke-23 sampai 28. Mazmur 73 ayat 23 sampai 28. Tetapi aku tetap di dekat-Mu, Engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihat-Mu Engkau menuntun aku, dan kemudian Engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya, siapa yang jauh daripadamu akan binasa? Kau binasakan semua orang yang berzinah dengan meninggalkan Engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Sahabat suara kasih. Ayat emas renungan kita hari ini adalah Mazmur 73 ayat 24 sampai 26. Dengan nasihat-Mu Engkau menuntun aku, dan kemudian Engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Judul renungan kita hari ini adalah Mengisi kekosongan hati kita, ditulis oleh Christine Brown. Sahabat suara kasih, Hana tahu apa artinya hidup di dalam Tuhan. Dari Hana, kita bisa memetik pelajaran berharga, dari percaya sepenuhnya di dalam Tuhan di tengah masa-masa sulit. Wanita ini menghadapi masa sulit dalam hidupnya, tapi dia berani menaruh iman yang lebih besar di dalam Tuhan, dan menyerahkan semuanya saat keadaan semakin sulit. Hana menjadikan Tuhan sebagai bagiannya. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. 1 Samuel 1 ayat 5. Hana menderita karena dia mandul, dan menginginkan seorang anak lebih dari apapun. 1 Samuel 1 ayat 8 menggambarkan wanita ini dalam keadaan yang sangat putus asa. Ada sesuatu yang hilang dari hidupnya, dan suaminya Elkana berusaha melakukan segala cara untuk menghiburnya, bahkan memberinya bagian lebih sebagai istri pertama yang sangat dia kasihi. Sayangnya, semua kenyamanan yang ditawarkan belum memenuhi sesuatu yang hilang dalam dirinya. Kita mungkin berpikir, kenapa uang bahkan tidak bisa memenuhi sesuatu yang hilang dari Hana? Padahal uang bisa membayar tagihan atau makanan kita. Kita mungkin mencari jawabannya,
Apapun yang kita inginkan, mari mengingat satu hal ini, Tuhan tahu lebih banyak tentang apa yang kita butuhkan daripada yang kita lakukan. Tapi kadang Tuhan tidak menghilangkan rasa sakit yang kita alami. Dia hanya memilih untuk menghibur kita. Cara kita menangani kesulitan bisa mendorong orang lain, dan membuat kita anak-anaknya lebih dekat dengannya. Perjalanan iman kita bisa jadi inspirasi bagi hidup orang lain. Walaupun Elkana memberikan semua yang dibutuhkan oleh istrinya, tapi Hana tetap merasa ada sesuatu yang kurang, dan di dalam Tuhanlah dia menemukan kepuasan itu. Tuhan memberikan apa yang kita minta dengan caranya. Sama seperti Hana yang merasa kehilangan sesuatu dari hidupnya, Tuhan juga mengisi kekosongan dalam hidup kita, dengan memberi kita anaknya yang tunggal, sebagai korban untuk menyatakan kasih-Nya. Tuhan adalah bagian terbaik yang bisa mengisi kekosongan kita. Hana sama sekali tidak menyembunyikan kekosongan itu. Sebaliknya, dia melampiaskannya dengan air mata yang mengalir deras. Dia pergi mengadu tentang keadaannya kepada Tuhan, dan menaruh harapannya di hadapan Tuhan. 1 Samuel 1 ayat 11 mengatakan, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini, dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Tekad Hana untuk percaya kepada Tuhan, mengubah semua pandangannya. Daripada harus berputus asa, dia memilih menggantungkan harapan itu di dalam Tuhan. Dia menukar pikiran yang mengecilkan hatinya dengan kemenangan. Sahabat Suara Kasih, hari ini, mari memetik pelajaran penting dari komitmen Hana. Saat kita sudah merasa cukup, dan kita tergoda untuk menenangkan jiwa kita dengan kenyamanan sesaat, kita perlu berhenti sejenak, dan datang menghadap Tuhan, karena Dia akan memenuhi semua ketidakpuasan kita. Marilah kita renungkan, apakah ada bagian yang hilang dalam hidupmu hari ini? Apakah kamu merasa tidak berharga, atau muak dengan rasa frustrasi yang kamu hadapi setiap hari? Ingatlah Ratapan 3 ayat 24 berkata, Tuhan adalah bagianku. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Suara Kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu. Selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau, di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan.
Kami mau memakai kehidupan kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepada-Mu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami. Daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.